Si teman saya ini dia nanyain ke adiknya, ada dolan mbek sopo? Itu dijawab sama adiknya itu dewean. Tapi setelah bapaknya meninggal tadi kan makin lama makin serem nih, udah nggak kayak anak kecil lagi, makin lama makin besar. Tapi serem wujudnya, ya hampir kayak orang, cuman tuh kayak ada darahnya dari keluar dari kepala itu mas, matanya merah gitu mas. Biasanya kan semuanya kan dilempar ke dilempar ke atas kan mas. Pas dia posisi ngelempar itu, dia mau nangkep barang dari bawah itu kepleset mas. Nah padahal tuh sebenarnya nggak kepleset karena posisinya juga nggak licin gitu loh. Si tukang tadi bilang kalau ada yang dorong dia gitu. Pas kertas kecilnya dibuka, itu ada kayak tulisan Arab itu mas, Arab gundul gitu kan, raja-raja gitu mas. Karena kejadiannya makin kesini makin nggak bener gitu kan mas. Akhirnya dari pihak keluarga ini dia manggil orang pinter. Dari orang pinter itulah terkuak pesugihannya itu menumbalkan anaknya yang terakhir. Welcome to Samde, kembali lagi bersama saya, Edo. Kali ini kita kedatangan tamu yang bernama Mas Dedi yang akan menceritakan sebuah kejadian horor, lebih tepatnya tentang pesugihan ya, yang terjadi di daerah Jawa Tengah, yang katanya hampir memakan jiwa ya? Iya betul mas. Yang dialami temannya sendiri? Iya mas, teman saya sendiri mas. Oh, oke. Dan kali ini kami berada di segmen baru. First time di konten kali ini, yaitu konten Setiap Jiwa Punya Cerita. Jadi gimana mas itu ceritanya? Ya jadi gini mas ceritanya mas. Cerita ini tuh saya dapat dari teman saya sendiri mas. Ya kita sebut saja namanya Bambang mas ya. Ini namanya saya samarkan karena takutnya tuh ganggu privasi dia sama keluarganya gitu. Jadi gini mas, saya tuh kan emang tinggalnya kan beda-beda mas. Dulu kan dari luar Jawa, terus ke Jawa Timur, terus kan ke Jawa Tengah. Nah pas di Jawa Tengah ini, saya tuh ketemu sama si Bambang ini. Ya teman biasa sih mas awalnya tuh, suka ngobrol, nongkrong gitu kan. Itu teman sekampung? Atau kebetulan itu teman main mas. Gitu, jadi teman main. Awalnya ngobrol biasa sih. Itu kan lama-lamaan ya karena saya emang sukanya cerita-cerita berbau horor ya, jadi tuh saya suka dengerin dia cerita-cerita. Pada satu saat tuh dia nyeritain kisah horor yang dialami sama dia sendiri, karena emang si keluarganya itu melakukan pesugihan mas, lebih tepatnya itu ke bapaknya. Jadi dia tuh kan awalnya itu mas, itu terjadi di sebuah pemukiman mas, di tempat tinggal dia lah. Nah, yang sekarang tuh udah jadi kawasan industri pabrik itu mas, di daerah Jawa Tengah ini. Jadi si bapaknya ini, awalnya itu kan bapaknya sebelum ketemu sama ibunya nih kan, jadi bapaknya itu tuh dia tuh punya usaha mas, ya usaha kecil-kecilan lah, usaha kayak sembako gitu. Nah tapi tuh toko tersebut tuh terkenal kayak laris banget. Padahal kalau kita lihat dari tokonya sendiri, itu tokonya kayak kelihatan hampir bangkrut gitu mas. Yang hampir bangkrut, yang kedua juga harganya sendiri tuh terbilang mahal. Itu belum pakai pesugihan ya waktu itu? Pada saat itu udah mas. Jadi awal dia buka usaha itu emang udah langsung pakai pesugihan tadi mas. Oh iya. Kan karena awal tokonya kan sepi banget ya. Kurang dari dalam 1 tahun toko ini jadi besar mas. Nah karena dia udah ngerasa udah kaya lah di kampung ini kan, si bapaknya tadi itu akhirnya dia menikah mas. Menikah dan dia punya 2 orang anak, ya si teman saya ini anak pertamanya. Sampai akhirnya di kawasan kita itu menjadi kawasan industri. Di sekeliling rumah dia di kawasan industri gitu mas. Sampai pada suatu saat anaknya yang kedua ini itu berusia 3 tahun mas. Tapi si anak tadi ini sering banget mas bermain sendiri, jadinya kayak ngobrol sendiri. Yang anak kedua ini? Iya, anak adiknya si teman saya ini, dia kayak suka ngobrol sendiri, main sendiri gitu mas. Selisih anaknya itu berapa tahun? Kurang lebih waktu itu teman saya tuh sekitar masih SMP-an lah kalau nggak salah tuh. Jauh berarti ya? Mungkin sekitar 15 atau 14 lah. Jadi si adiknya teman saya itu suka main sendiri mas, di salah satu ruangan, kadang di kamarnya, kadang di ruangan depan atau segala macam gitu mas. Awalnya si teman saya ini ngerasa biasa aja, karena kan namanya anak kecil ya gitu kan. Cuma karena sampai umur 7 tahun ini tadi dia suka main sendiri kan. Akhirnya sampai si teman saya ini ngerasa aneh, kenapa nih kok adiknya main sendiri terus.
Sampai pada suatu saat si teman saya ini dia nanyain ke adiknya, ada dolan mbek sopo? Terus dijawab sama adiknya itu dewean. Singkat cerita, bapaknya si teman saya ini meninggal mas. Barulah ada kejadian-kejadian yang dialami sama keluarganya si teman saya ini. Itu dari kayak gangguan-gangguan barang-barang jatuh. Padahal nggak ada apa-apa tuh mas, nggak ada kucing, nggak ada angin, nggak ada apa. Ada barang jatuh. Terus juga ada yang kayak ngetok-ngetok pintu mas. Tapi pas dibuka pintunya itu nggak ada sama sekali. Sama suara-suara orang manggil. Pernah suatu saat dia cerita katanya si ibunya nih manggil dia. Tapi pas dia datengin ibunya bilang ibunya nggak manggil sama sekali gitu loh. Nah, jadi kejadian itu kayak gitu semua rata-rata. Dan tokonya tadi itu yang awalnya ramai banget, itu jadi sepi banget mas, sepi banget. Hampir kayak toko-toko yang ya kita bisa bilang kayak toko mau bangkrut lah mas. Jadi ini ya kesimpulannya sampai sini tuh berarti bapaknya ini tuh udah ngelakuin pesugihan sebelum nikah. Iya. Kan? Sampai dia nikah, sampai punya anak itu baru dia meninggal gitu kan? Iya betul. Jadi bapaknya tuh ngelakuin pesugihan sebelum menikah. Jadi ya emang dia tuh awalnya bujangan lah mas, bujangan gitu kan, bujangan terus dia bikin usaha. Terus pakai pesugihan itu, ketika dia udah laris, sudah kaya, baru dia menikah. Nah, sampai sih punya 2 anak tadi itu. Jadi ketika bapaknya tadi meninggal, si adiknya itu kan, dulu kan sering banget tuh main-main sendiri. Nah, jadi satu saat itu adiknya tuh ngelihat wujud dari teman mainnya kecil itu. Awalnya dulu kan kelihatan kayak manusia nih mas. Tapi semakin kesini, dia tuh makin kelihatan kayak makin serem. Udah nggak kayak manusia lagi gitu. Udah makin seru banget gitu. Nah itu mas. Terus kan itu tokonya udah mulai sepi tuh. Akhirnya kan si teman saya ini ya bantuin ibunya lah bersih-bersih gitu kan, bersih-bersih toko segala macem. Pas bersih-bersih dia tuh nemuin kertas kecil mas. Bukan kertas sih, lebih kayak bungkusan kecil. Bungkusan kecil yang dia dibalut sama kain putih. Jadi kayak ya segini lah mas, segini tapi dibalut kain putih gitu kan. Itu di dalam ruangan atau di ruang? Itu lebih tepatnya di tokonya mas. Jadi kayak di tempat, kan biasanya kan di meja kasir kan ada kayak lacinya tuh. Jadi pas bersihin laci itu ada nemuin kain putih kecil itu. Nah karena si teman saya itu penasaran, akhirnya dia bukalah kain putih itu. Ketika dibuka kain putih, terus ada kertas lagi mas, kertas kecil gitu kan. Pas kertas kecilnya dibuka, itu ada kayak tulisan Arab itu mas, Arab gundul gitu kan, raja-raja gitu mas. Itu sosoknya itu setelah kesini itu lebih kayak gimana, kayak kunti atau kayak gendruwo atau apa itu? Awalnya mas, ketika dia bermain itu katanya tuh si adik ini ngeliat temen usia dia lah gitu, kayak temen ya misalnya dia umur 7 tahun nih, ya kayak anak-anak 7 tahun biasa. Tapi setelah bapaknya meninggal tadi kan makin lama makin serem nih. Itu mulai ngeliat mas kayak udah nggak kayak anak kecil lagi, makin besar. Ya hampir kayak orang, cuman tuh lebih terkesan kayak ada darahnya, jadi keluar dari kepala itu mas, kayak ada darahnya. Terus kayak matanya merah gitu mas. Tapi dia bentuknya masih kayak manusia gitu, tapi serem wujudnya. Mungkin ini ya, setelah nggak diurus oleh bapaknya itu mungkin jadi lebih ke sosok aslinya mungkin ya. Iya, teman saya pernah bilang katanya kalau dulu kan nggak ada sama sekali tuh, kayak dia tuh ceritakan gini, ketika bapaknya meninggal itu banget, ya mungkin lebih dari berapa hari ya? Sekitar 7 hari kalau nggak salah. 7 hari bapaknya meninggal, itu tuh mulai kadang gangguan kan, langsung ada gangguan tadi tuh, kayak barang-barang itu tadi kan. Itu kadang dia juga ngeliat kayak sekelebat bayangan hitam. Kadang dia masuk kamar itu kan, jadi posisi itu gini mas, ini kamar nih, tapi belakangnya ada kamar mandinya. Jadi pas dia masuk kamar kayak ada orang lewat ke arah kamar mandi gitu mas. Ya tahu nggak bapaknya meninggal itu karena apa? Ya sakit medis biasa gitu mas, tapi emang udah komplikasi akhirnya dia bapaknya meninggal gitu. Karena tokonya tadi kan makin sepi nih mas, kan udah berbau bangkrut kan. Akhirnya si pihak keluarga teman saya ini inisiatif mas untuk merenovasi toko tersebut. Dan saat renovasi pun itu ada gangguan-gangguannya mas. Gangguannya malah makin menjadi-jadi. Contoh kayak misalkan waktu renovasi itu
tukang yang renovasi itu kan, itu ngalamin kesurupan mas. Jadi tiba-tiba pas dia lagi kerja, tahu-tahu pos ada temannya satu lagi istirahat nih, lalu langsung kesurupan. Nah, kayak gitu. Terus ada juga sampai satu saat adiknya ini pulang dari ngaji mas, sore hari lah, sekitar jam 4:30, jam 5-an lah. Pas posisinya itu kan dia mau masuk rumah kan harus lewatin tokonya dulu. Pas dia masuk ke tokonya tadi itu renovasi, itu tuh dia adiknya itu ngeliat pocongan mas di dekat meja kasir ya mas. Oke. Itu ada pocong 2 ada di situ mas. Kayak gitu. Kalau tukangnya itu waktu kesurupan itu kesurupan apa dia itu? Kalau kesurupannya Tahu nggak? teman saya nggak begitu detail masih ceritanya kalau kesurupan apa ya. Cuman emang posisi itu si temen tukangnya tadi satu lagi istirahat, tapi satu lagi kerja. Jadi tukangnya cuma 2 mas. Satu bapak-bapak, satu masih muda. Gitu. Jadi yang si muda ini lagi istirahat, tahu-tahu langsung kesurupan. Itu karena kejadiannya makin kesini makin nggak bener gitu kan mas. Akhirnya dari pihak keluarga ini dia manggil orang pinter. Dari orang pinter itulah terkuak karena si bapak yang tadi itu ngelakuin pesugihan. Jadi si pihak keluarga dari teman saya ini itu nggak tahu sama sekali kalau bapaknya ngelakuin pesugihan mas. Oh jadi selama ini tuh belum ada yang tahu berarti itu ya? Sama sekali nggak ada yang tahu. Jadi kayak termasuk istrinya sendiri pun nggak tahu mas. Baru si saat bapak itu juga waktu panggil orang pinter itu? Iya, jadi ketika ada orang pinter baru si istri sama anaknya tahu kalau si bapaknya tadi ngelakuin pesugihan. Gitu. Jadi pesugihan itu menumbalkan anaknya yang terakhir atau adik teman saya ini tadi. Oh, oke. Dan karena itu juga adiknya mau cerita ke keluarganya, ke kakaknya lebih tepatnya. Waktu kan dia sempat main tuh, sempat main waktu kecil tadi kan, sempat main sendiri segala macam. Akhirnya si adik cerita kalau yang nemenin dia main itu adalah sosok dari pesugihan bapak yang tadi tuh mas. Berarti adiknya selama itu tuh juga tahu, cuman dia nggak berani ngomong gitu atau gimana ya? Ya karena kan kalau anak kecil kan biasanya emang biasa suka bisa melihat mas ya. Nah, cuma kan mungkin kalau untuk cerita langsung ke keluarga mungkin dia takut gitu mas. Kan waktu itu kan kakaknya kan pernah nanya tuh, adik dolan mbek sopo? Terus kan si adiknya jawab dewean. Nah yang nyuruh jauh dewean tadi itu tuh si temen mainnya dia, si pesugihan bapaknya itu mas. Disuruh berarti itu ya? Iya disuruh, jadi si adik itu disuruh jawab dewean tadi itu ke kakaknya. Jadi kan posisi orang pintar tadi kan datang ke rumah nih untuk pembersihan tadi kan, untuk intinya kayak bacain doa segala macam lah. Nah jadi waktu baca doa tadi itu si orang pintar itu pun mendapat perlawanan dari si pesugihan bapaknya tadi itu mas. Kan posisi malam mas ya, kejadian pembersihan itu. Jadi kayak lampu-lampu yang hidup tuh jadi kayak mati sendiri. Terus kayak angin yang di dalam ruangan tuh mas, kayak berarti gini. Kalau kita di nalar kan untuk ruangan yang tertutup kan nggak mungkin ada angin kan. Nah jadi posisi itu di ruangan tertutup mas, nggak ada ventilasi sama sekali. Nah karena makanya AC gitu kan. Jadi posisinya tuh AC juga mati, tapi angin di dalam ruangan tuh bener-bener kayak kenceng banget itu mas. Setelah beberapa lama kejadian pembersihan dari itu, kayak yang gangguan-gangguan lampu-lampu mati, terus kayak angin yang kencang tadi dalam rumah, itu hilang mas. Dan orang pintar tadi bilang sama pihak keluarga kalau sosok penunggu sosok pesugihan tadi itu udah pergi dan nggak akan balik lagi. 2 minggu setelah pembersihan dari itu kejadiannya muncul lagi. Padahal selama 2 minggu itu nggak ada sama sekali gangguan-gangguan itu mas. Nah setelah itu muncul lagi kejadian ketika setelah 2 minggu. Dan akhirnya ketika kejadian itu muncul lagi, pihak dari keluarga teman saya ini memutuskan untuk pindah dan untuk ngejual rumah ini. Dan singkat cerita, setelah beberapa tahun adalah ini orang baru nih, owner baru yang mau beli rumah ini. Jadi ketika orang baru tadi mau beli, kan otomatis kan dia survei nih. Nah ketika survei tadi itu si owner baru udah ceritain mas sama teman saya sama ibunya juga kalau rumah ini dulunya pernah menjadi pesugihan dan ada penunggunya gitu mas. Tapi si owner baru ini
tetap ngeyel dulu mas, tetap bodo amat lah gitu. Akhirnya dibelilah sama owner baru ini. Ketika sudah dibeli sama owner baru ini, si owner ini berinisiatif untuk nidurin rumahnya. Kalau orang Jawa kan bisa gitu kan, kalau mau pindah rumah itu kan harus nidurin dulu, bawa bantal, bawa apa gitu. Nah si owner baru itu sama. Jadi dia mau pindah, dia tuh nidurin dulu di situ. Sendirian itu? Posisinya dia nidurin sama istrinya mas. Jadi ini suami istri gitu, masih muda. Nah pas waktu malam hari, si istrinya kan lagi main HP nih. Terus si suaminya itu baru mau tidur, ya baru banget mau tidur, tapi udah langsung ngalamin gangguan mas. Jadi posisi kalau orang mau tidur kan masih kebuka ya matanya, belum bener-bener belum tidur loh, masih ngobrol kan. Itu tuh dia udah ngerasain kayak ditindihin sama orang gede gitu mas, tapi nggak ada sama sekali. Sampai akhirnya si istrinya tadi tuh minta bantuan ke orang sekitar. Tapi orang sekitar pun juga nggak, karena bukan orang pinter ya, jadi nggak bisa ngelihat itu ada apa gitu. Tapi posisi si suami itu tuh masih di dalam kamar dengan posisi mau tidur, tapi ya setengah sadar gitu loh mas. Tapi posisinya kayak ditindihin sama orang gede gitu. Dari orang sekitar tadi itu memutuskan untuk menghubungi orang lama, jadi orang yang teman saya tadi tuh. Nah, akhirnya teman saya datanglah ke situ kan. Ke situ barulah dipanggil lagi orang pinter yang awal tadi bantuin. Itu kejadian tengah malam berarti itu ya? Posisinya sekitar jam 11 malam mas. Kalau jam 11 malam kan biasanya kalau warga kan ada yang ronda kan mas. Nah gitu, jadi posisinya bantuin tuh orang-orang ronda tadi tuh mas. Ketika orang ronda datang ke situ, akhirnya mereka menghubungin teman saya tadi itu. Akhirnya teman saya juga menghubungin orang pintar untuk bantuin si bapak tadi itu. Dan setelah kejadian itu, akhirnya si owner baru ini memutuskan untuk merenovasi rumah tersebut menjadi sebuah kos-kosan. Dan waktu kejadian merenovasi kos-kosan tersebut, itu pun tukang-tukangnya juga mengalami gangguan. Gangguan apa itu? Kan karena si owner baru tadi kan pengen membuat kos-kosan mas ya, dan itu pengen buat kos-kosan tuh 2 lantai. Nah jadi posisinya tuh si tukang tuh kan lagi di atas sih mas, lagi bikin atap atas lah gitu. Nah jadi posisinya lagi bikin atap atas. Kan kalau orang Jawa kan biasanya kan semuanya kan dilempar ke atas kan mas, batu bata atau apa macam. Nah pas di posisi yang lempar itu, dia mau nangkep barang dari bawah itu kepleset mas. Nah padahal tuh sebenarnya nggak kepleset karena posisinya juga nggak licin gitu loh. Nah jadi si tukang tadi bilang kalau ada yang dorong dia gitu. Tapi alhamdulillahnya si tukang tadi tuh nggak kenapa-napa, cuma keseleo dikit gitu. Ketika kos-kosan itu pun sudah jadi, itu banyak penghuni-penghuni kos yang diganggu sama makhluk-makhluk kayak gitu juga mas. Di kamar mandi pojok gitu mas, ini kan kalau kos-kosan ada pojoknya buat kamar mandi kan. Nah situ kadang nggak ada orang mau masuk kamar mandi, itu ada dikasih lihat kayak pocong, kayak mbak-mbak kuntilanak seperti itu mas. Dan teman saya itu pun ceritanya cuma sampai itu aja mas, karena setelah itu teman saya tuh nggak pernah dapat laporan dari owner buat dari itu. Jadi hitungannya udah kayak close kontak dulu mas. Jadi kejadian-kejadian apapun itu sudah tidak pernah tahu lagi. Tapi untuk saat ini kos-kosannya masih ada mas. Masih ada. Masih ada dan masih aktif. Aktif banget, banget. Terus juga penuh terus, alhamdulillah penuh terus. Tapi masih serem juga ya itu ya. Tapi bisa rame. Mungkin juga karena di situ kawasan industri mas ya. Makanya kan masih banyak yang mengkos di situ gitu loh mas. Walaupun kos-kosan itu pun terdengar angker atau terdengar serem lah gitu mas. Kalau untuk warga situ sendiri pun sebenarnya udah tahu ya kalau kejadian kayak gitu. Cuma kan rata-rata yang kos di situ kan orang dari luar daerah situ mas. Jadi kayak orang-orang pendatang yang mau kerja di daerah situ kan. Nah terus untuk keluarganya temennya Mas Dedi itu tadi sampai sekarang masih sehat-sehat atau gimana?
Kalau saat ini teman saya tuh sama sekali Mas ya, dari adiknya, dari ibunya, itu nggak pernah sama sekali mengalami gangguan-gangguan lagi Mas. Jadi terakhir kena gangguan tuh ya waktu sebelum pindah itu Mas. Setelah itu sudah nggak pernah lagi mengalami gangguan. Berarti untuk kontrak pesugihan itu udah selesai gitu? Kalau untuk perjanjian pesugihan itu kayaknya udah selesai Mas ya. Karena untuk adik teman saya ini kan juga masih sehat-sehat aja, masih hidup kan. Harusnya kalau masih ada perjanjian kan harusnya udah nggak ada Mas ya. Tapi alhamdulillah masih ada gitu kan. Jadi untuk perjanjian itu tuh udah kayaknya udah kelar dulu Mas. Ya mungkin karena orang pintar tadi itu sakti kali Mas ya. Jadi bisa matahin perjanjian itu gitu Mas. Okay. Terima kasih ya udah nonton sampai akhir. Terima kasih juga buat Mas Dedi udah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Kalau ada yang mau jadi narasumber seperti Mas Dedi ini, bisa komen di bawah atau DM di Instagram Samde di deskripsi. Jangan lupa like, subscribe, komen, rekomendasi tempat challenge, dan nantikan video kami selanjutnya. See you!